Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku semua, kita berjumpa lagi dalam program, dalam acara Islam Membuat Kehidupan Lebih Baik. Pada kesempatan kali ini, tema yang kami angkat yaitu berjudul memenuhi perjanjian dan menepati janji. Tema ini kami ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin, yang ini menjadi sebuah kitab yang insya Allah nanti akan kita kupas temanya satu persatu, akan kita sampaikan melalui video-video pendek ini, dan semoga sebuah ikhtiar ini, sebuah usaha ini menjadi ikhtiar amal, menjadi sebuah program jariyah, menjadi amal jariyah bagi kami maupun bagi pemirsa semuanya, sehingga ini nanti bisa bermanfaat bagi kami, bagi pemirsa semuanya dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Para pemirsa semuanya, tidak lupa kita selalu memanjatkan dan senantiasa melantunkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya lah yang sangat kita nantikan nanti di yaumul kiamah. Para pemirsa sekalian, pada tema kali ini, memenuhi perjanjian dan menepati janji, kami awali dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sahabat-sahabatku semuanya, dari ayat ini menjadi panduan bagi kita dalam berkehidupan di dunia ini. Kita diberikan sebuah panduan yang sangat luar biasa hebatnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dari sisi akhlak, dari sisi pikiran, dari sisi ruhani, dari sisi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, yang ini dipandu dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya di dalam surat As-Saff ayat 2-3 ini. Wahai orang-orang yang beriman, jadi di sini Allah menyapa kepada kita sebagai orang yang beriman. Kita disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi pada saat kita membaca ayat Al-Quran, adab kita dalam membaca ayat Al-Quran itu salah satunya adalah pada saat kita membaca ayat Al-Quran, kita memposisikan bahwa ayat itu ditujukan kepada diri kita, bukan kepada
orang lain. Kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbincang-bincang kepada kita. Kita merasa bahwa ayat ini memang ditujukan kepada kita. Di sini Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Selayaknya kita merasa bahwa di dalam membaca ayat ini kita merasa seperti orang yang beriman, meskipun dalam kenyataannya kita masih berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang digolongkan menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi dalam hal ini kita merasa bahwa diri kitalah yang disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan retoris sebenarnya. Pertanyaan sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Artinya, pada saat kita mengatakan sesuatu tentang kegiatan kita, maka kita harus mengatakan sesuatu perbuatan yang memang nyata-nyata kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan perbuatan itu, maka kita tidak boleh berbohong menyatakan bahwa kita telah melakukan perbuatan itu. Ini adalah panduan, ini adalah anjuran untuk kita berbuat jujur, mengatakan perkataan yang jujur. Antara hati, lisan, dan perbuatan itu sama. Nah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Allah sangat membenci orang yang mengatakan perbuatan pada saat perbuatan itu tidak pernah dilakukannya, dan dia mengatakan dia pernah melakukan perbuatan itu. Artinya dia berbohong. Nah, saudaraku semuanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan semua manusia yang ada di bumi ini, pencipta manusia yang ada di bumi ini, pencipta seluruh alam semesta ini, merasa benci kepada orang yang seperti ini. Nah, kalau kemudian Allah SWT sudah benci, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat buruk, ya. Kalau Allah yang menciptakan manusia saja tidak suka dengan perbuatan ini, maka bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan oleh ciptaannya. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu harus mengikuti, ya, panduan yang diberikan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu panduan kehidupan dalam kehidupan kita ini, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, agar kehidupan yang kita lalui ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan panduan ini ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran, dalam surat As-Saff ayat 2-3 ini. Salah satunya yaitu hikmahnya kita harus jujur mengatakan sesuatu yang memang benar-benar kita lakukan. Jika memang perbuatan itu tidak kita lakukan, kita dilarang, tidak diperbolehkan mengatakan bahwa perbuatan itu pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Ini sebagai pengantar dalam firman Allah dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Selanjutnya kami lanjutkan pada pembahasan ini, yaitu dengan sebuah hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Zada fi riwayatil Muslim wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslimun.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia bercerita, apabila dia berbicara, bicaranya dusta, bohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat Muslim ada tambahan redaksi, wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Meskipun dia berpuasa dan sholat dan mengaku bahwa dia seorang muslim. Saudaraku semuanya dimanapun berada, dari hadis yang pertama ini kita bisa mengambil hikmah bahwa orang munafik itu memiliki 3 ciri, yaitu apabila dia bercerita, dia berkata, perkataannya bohong, dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia ingkar. Nah, yang ketiga, apabila dipercaya, dia berkhianat. Nah, ini adalah 3 ciri orang munafik. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung, ya, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari 3 sifat, 3 ciri orang munafik ini. Kita menjauhinya, semoga kita tidak pernah, ya, melakukannya. Dan apabila dulu kita pernah misalkan melakukannya, maka kita segera bertaubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ada tambahan dari redaksi riwayat Muslim, meskipun dia berpuasa dan sholat dan mengaku bahwa dia seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa orang munafik itu bisa jadi dia beragama muslim, bisa jadi dia orang muslim, beragama Islam, dia juga sholat, dia juga berpuasa. Tetapi meskipun dia Islam, dia sholat, dia berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan, jadi perkataan yang dusta, ingkar janji, ya, berkhianat kalau dipercaya. Jadi kalau ada orang muslim, dia berpuasa, dia juga sholat, tetapi dia juga melakukan 3 amal orang munafik, maka dia juga tergolong sebagai orang yang munafik. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku semuanya, mari, ya, bersama-sama kita berjuang segenap tenaga menjadi muslim yang memang muslim yang baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan sikap dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Abdullah ibnu Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang barang siapa 4 perkara ini ada padanya, maka ia adalah seorang munafik tulen, ya. Dan barang siapa yang pada dirinya terdapat 1 perkara dari kemunafikan, maka pada dirinya ada 1 perkara dari kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, apabila dipercaya dia berkhianat. Yang kedua, apabila dia bercerita dia berdusta. Yang ketiga, apabila dia berjanji dia mengingkari, mengkhianati. Dan yang terakhir, apabila dia bertengkar dia curang. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pada hadis yang kedua ini semakin melengkapi hadis yang pertama tadi, bahwa dilengkapi. Kalau yang hadis yang pertama tadi ciri orang munafik itu ada 3, ya, sedangkan yang keempat, hadis yang kedua ini menyebutkan ciri orang munafik itu ada 4. 3 cirinya sama seperti dengan hadis yang sebelumnya, dan ciri yang keempatnya adalah apabila dia bertengkar, nah, dia curang.
Nah, 4 perkara yang barang siapa 4 perkara ini ada padanya, maka dia termasuk orang yang munafik tulen, betul-betul orang munafik. Jika keempat-empatnya ini ada dalam diri seseorang, naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terlindung, terhindar dari sifat munafik ini. Jika seseorang memiliki keempat-empat perilaku ini, maka dia benar-benar menjadi orang yang munafik tulen. Dan barang siapa dia dalam dirinya ada satu saja sikap munafik dalam dirinya, ya, salah satu saja, maka pada dirinya ada satu perkara kemunafikan. Berarti dalam dirinya ada sifat kemunafikan, meskipun dia hanya melakukan satu dari ciri 4 tadi itu. Nah, sampai dia betul-betul meninggalkannya. Kalau dia bertobat, berusaha semaksimal mungkin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, lalu berjuang untuk meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi, maka sifat munafik bisa hilang dalam dirinya. Tetapi kalau dia tidak pernah berusaha untuk meninggalkannya, tidak berusaha untuk bertaubat, tidak berusaha untuk menghilangkan sifat kemunafikan dalam dirinya, maka itu akan selalu melekat dalam dirinya. Berikutnya, sahabat-sahabatku semuanya, hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, seandainya harta dari Bahrain telah datang, tentu aku akan memberimu sekian, ya. Sekian dan sekian gitu. Ternyata harta Bahrain tidak kunjung tiba hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Maka tatkala harta Bahrain telah tiba, Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan dan mengumumkan, barang siapa memiliki janji atau hutang di sisi Rasulullah, hendaklah mendatangi kami. Maka saya mendatanginya dan berkata kepadanya, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku begini dan begini. Maka Abu Bakar langsung mengambilkan untukku dengan sekali ambilan. Saya segera menghitungnya, ternyata jumlahnya 500. Kemudian dia berkata, ambil lagi 2 kali lipatnya. Nah, dalam kitab ini, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa janji seseorang yang hidup pada saat dia masih hidup itu menjadi hutang pada saat dia belum menunaikannya hingga kemudian dia meninggal dunia. Maka saudara, keluarga yang ditinggalkannya wajib membayar janji yang disampaikan oleh almarhum. Dan berangkat dari hadis ini, Rasulullah melalui sahabatnya Abu Bakar memberikan teladan kepada umat ini dalam menunaikan janji. Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berjanji, seandainya harta dari Bahrain nanti datang, nah tentu ya orang ini akan diberi sekian, sekian dan sekian. Ya, dalam ini dalam catatan kaki di kitab ini, sekian-sekian ini diartikan tentang kinayah, itu tentang cara mengambil 3 kali, dan dalam satu riwayat Bukhari maka dia membuka kedua tangannya 3 kali. Nah, ini artinya Rasulullah berjanji dulu, semasa Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah mengatakan bahwa seandainya harta dari Bahrain itu datang, maka seseorang ini akan diberi dalam jumlah sekian, sekian dan sekian. Ternyata harta itu belum datang-datang sampai Rasulullah meninggal dunia.
Nah, pada saat setelah Rasulullah meninggal dunia, baru harta ini datang. Nah, lalu khalifah yang kedua, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, memberikan pengumuman kepada masyarakat, barang siapa yang memiliki janji atau hutang di sisi Rasulullah, hendaklah mendatangi kami. Ini adalah sebuah akhlak, sebuah adab yang harus kita tiru, bahwasanya keluarga yang ditinggal mati, ya, ditinggal meninggal, harus mengumumkan kepada orang, barangkali keluarga atau saudara barangkali ada orang yang telah ditinggal meninggal ini, ya, orang yang meninggal ini tadi meninggalkan hutang, dan bisa jadi orang yang ditinggalkan tadi tidak tahu dia hutang dengan siapa, jumlahnya berapa, ya, bisa jadi tidak tahu jumlahnya. Oleh sebab itu orang yang ditinggal meninggal harus kemudian mencari informasi apakah saudara yang meninggal tadi memiliki hutang atau tidak, dengan cara mengumumkan kepada khalayak. Nah, barang siapa yang memiliki janji atau hutang di sisi Rasulullah, hendaklah mendatangi kami. Maka saya mendatanginya dan berkata kepadanya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepadaku begini dan begini. Nah, orang ini menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa dulu Rasulullah pernah menyampaikan begini dan begini. Maka Abu Bakar menunaikan, ya, janjinya Rasulullah, dan Abu Bakar langsung mengambilkan untukku dengan sekali ambilan. Saya segera menghitungnya, ternyata jumlahnya 500. Kemudian dia berkata lagi, ambil lagi 2 kali lipatnya. Nah, artinya Abu Bakar berusaha untuk menunaikan janjinya Rasulullah semasa masih hidup, dan kondisi ini terjadi pada saat Rasulullah sudah meninggal, dan Abu Bakar berusaha memenuhi janji Rasulullah dan memenuhi haknya orang yang diberi janji dari Rasulullah tadi, sesuai dengan haknya tanpa mengurangi sedikit pun, sesuai dengan takaran yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, para sahabatku semuanya dimanapun berada, dalam program ini, ya, tadi di awal sudah kami sampaikan terkait dengan surat As-Saff ayat 2-3, di mana kita harus jujur, kita harus mengatakan apa yang sesuai dengan yang kita lakukan. Terus kemudian hadis tentang ciri-ciri, 3 ciri orang yang munafik, ya, meskipun dia muslim, meskipun dia berpuasa, dia sholat, tetapi dia melakukan 3 amalan orang munafik, maka dia juga termasuk golongan orang yang munafik. Ada juga hadis yang lain bahwa ciri orang yang munafik itu ada 4 ciri seperti yang kami sampaikan tadi. Dan yang terakhir yaitu hadis tentang bagaimana kita harus meneladani para sahabat dalam menunaikan janji, salah satunya janji Rasulullah semasa masih hidup dan ditunaikan pada saat Rasulullah meninggal dunia. Nah, para sahabatku semuanya, kami berharap dengan video ini bisa memberikan kebermanfaatan yang banyak kepada semuanya, bagi semua orang dimanapun berada. Dan kami berharap video ini tidak hanya berhenti di Anda sendiri. Kami berharap video ini bisa Anda bagikan kepada orang lain, dan semoga video ini menjadi amal jariyah, amal kebaikan bagi kita semuanya. Dan kami berharap dengan Anda membagikan video ini kepada orang lain, ini nanti menjadi saksi di akhirat nanti, menjadi sebuah persaksian bahwa ilmu pengetahuan yang kami miliki sudah kami sampaikan, ya, dan tugas kami sudah selesai, begitu. Nah, semoga ini menjadi kebermanfaatan bagi kita semuanya, menjadi amal jariyah. Yang terakhir, akhiran, kami dalam menyampaikan tentu banyak kurangnya pengetahuan kami, kurangnya, ya, wawasan kami dalam memahami ayat Al-Quran, dalam memahami hadis. Tetapi kami berharap ini tidak menjadi penghalang bagi kita semuanya dalam belajar Al-Quran, dalam belajar hadis,
agar kemudian kita menjadi sosok pribadi muslim yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dari kami yang fakir ilmu ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam penyampaian, dalam sikap dan sebagainya ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.